Marlina. Saya Siti Nurhaliza. Kami akan mereview jurnal hasil dari diskusi kami. Pembahasan metode penelitian. Metode kuantitatif. Metode kuantitatif adalah pendekatan yang menggunakan data numerik atau analisis statis untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan penelitian. Tujuan penelitian kuantitatif adalah mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teoris, atau hipotesis yang berkaitan dengan suatu fenomena. Dalam metode ini, data biasanya dikumpulkan melalui survei, kuesioner, eksperimen, atau pengukuran lainnya yang dapat dihitung dan diolah secara matematis. Lalu ada penelitian kualitatif. Metode kualitatif adalah sebuah metode penelitian yang berurusan dengan data tak terstruktur dan non-numerik yang berfokus pada pemahaman mendalam mengenai fenomena sosial, perilaku, atau pengalaman manusia dalam konteks tertentu. Metode ini bertujuan untuk menggali makna, perspektif, dan interpretasi subjek yang detail, sehingga data yang diperoleh bersifat deskriptif dan interpretatif daripada angka atau statis. Data yang diperlukan dalam penelitian kuantitatif biasanya berasal dari wawancara, catatan atas pengalaman langsung terhadap kelompok atau orang tertentu, observasi partisipatif, studi kasus, atau analisis dokumen untuk mendapatkan data. Selanjutnya ada penelitian campuran atau explanatory urutan. Adalah suatu jenis penelitian metode campuran yang menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif secara berurutan, dan tujuan untuk menjelaskan dan memperdalam pemahaman hasil penelitian. Penelitian melakukan pengumpulan data analisis data kuantitatif terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan pengumpulan analisis data kualitatif. Data kualitatif digunakan untuk menjelaskan atau mengimplementasikan hasil data kuantitatif. Selanjutnya ada slide analisis perancangan sistem. Yang pertama ada waterfall atau SDLC. Mode waterfall sering juga disebut mode sekuensi linear atau alur hidup klasik. Model air terjun menyediakan pendekatan alur hidup perangkat lunak secara sekuensial atau terurut, dimulai dari analisis, desain, pengkodean, pengujian, dan tahap pendukung. Lalu ada metode Agile. Metode Agile merupakan pengembangan dengan cara instrumental, penambahan secara bertahap melalui proses pengukuhan, di mana perulangan yang dilakukan secara berskala kecil dan khas atau memiliki karakteristik yang sama. Lalu ada metode prototype. Metode prototype adalah metode awal dari suatu produk yang dibuat menguji konsep, fungsi, desain sebelum diproduksi secara massal. Tujuannya untuk mengidentifikasi kelemahan dan mendapatkan umpan balik dari pengguna, sehingga pengembangan dapat melakukan perbaikan yang diperlukan. Prototipe berupa model fisik atau digital dan sering digunakan dalam berbagai bidang, termasuk perangkat lunak dan desain produk. Lalu ada pengembangan media pembelajaran berbasis web untuk mengukur hasil pembelajaran siswa pada mata pelajaran komputer jaringan. Pada jurnal ini, latar belakang penelitian pengembangan ini didasari oleh terbatasnya media pembelajaran untuk mata pembelajaran jaringan dasar. Perumusan masalah, bagaimana untuk merancang bangun sistem pengembangan media pembelajaran dan mengukur hasil belajar siswa pada mata pelajaran komputer jaringan dasar pemrograman SMK Negeri 8 Malang, kelas 9 TKJ. Pembatasan masalah, media hanya berisi materi pokok dasar-dasar IP address. Pengguna media hanya dilakukan di SMK Negeri 8 Malang, kelas 10 TKJ. Sistem terdiri dari dua aktor, yaitu admin dan user. Nilai pengerjaan soal latihan oleh siswa pada media belum bisa terekam di akun guru. Tujuan penelitian, mengembangkan
dan menghasilkan media pembelajaran berbasis web pada mata pelajaran jaringan dasar, mengetahui efisiensi penggunaan media pembelajaran berbasis web yang dikembangkan terhadap hasil belajar siswa. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian diakses secara online sehingga lebih fleksibel. Media dapat diakses melalui komputer, laptop, dan perangkat mobil yang memiliki perangkat lunak yang mendukung seperti web browser. Media dikembangkan melalui konten yang lengkap yaitu map, materi gambar, video, dan latihan untuk meningkatkan pemahaman siswa. Lalu ada teori atau landasan teori, analisis, desain, develop, implement, dan evaluasi. Lalu ada pembahasan. Pada jurnal tersebut merupakan penelitian campuran eksplanator berurutan. Penelitian ini dimulai dengan metode kuantitatif melalui angket, res test, dan post test, yaitu dengan dikembangkan media pembelajaran berbasis web telah melalui proses validasi dari ahli media dan ahli materi, serta validasi uji skala kecil dan validasi uji skala luas pada peserta didik. Hasil dari uji coba yang telah dilakukan digunakan sebagai bahan revisi sehingga media pembelajaran berbasis web digunakan sesuai kebutuhan di sekolah. Lalu ada analisis. Analisis jurnal tersebut menggunakan model pengembangan waterfall SDLC. Model ini digunakan dalam pengembangan pembelajaran yang memiliki langkah-langkah sistematis untuk memastikan bahwa produk pembelajaran yang dihasilkan efektif dan sesuai kebutuhan. Mode teori yang mendasari pada jurnal menggunakan metode waterfall. Yang pertama ada analis, mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang ada. Lalu ada desain, merancang dan konten dan struktur di media pembelajaran. Develop, mengembangkan produk berdasarkan desain yang telah dibuat. Implement, menerapkan produk dalam situasi nyata di kelas. Evaluate, melakukan evaluasi untuk menilai efektivitas media pembelajaran yang telah dikembangkan. Yang kedua ada jurnal dengan judul Otomatis Sistem Keamanan Kunci Lemari Menggunakan Sensor Sidik Jari Berbasis Arduino Uno. Latar belakang penelitian dan pengembangan ini didasari oleh membantu sistem keamanan pada kunci lemari dengan menggunakan sensor sidik jari Arduino Uno. Perumusan masalah, bagaimana merancang dan mengimplementasikan sistem keamanan lemari menggunakan sensor sidik jari berbasis Arduino Uno. Pembahasan masalah, penggunaan sensor sidik jari untuk proses autentikasi pengguna. Sistem berbasis microcontroller Arduino Uno mengontrol dan mengoperasi penerapan sistem pada lemari penyimpanan tidak untuk sistem keamanan yang lebih bervariasi. Tujuan penelitian, merancang sistem keamanan kunci lemari menggunakan sensor sidik jari berbasis Arduino Uno dan memberikan keamanan ganda untuk pengguna. Manfaat penelitian, agar pengguna dapat menyimpan barang dengan lebih aman daripada pengguna menggunakan kunci manual dan terhindar dari pencurian. Memudahkan si pengguna dalam membuka dan menutup lemari tersebut tanpa perlu menggunakan kunci manual atau gembok. Dasar teori atau landasan teori yaitu microcontroller Arduino Uno, sensor sidik jari, solenoid lock, relay, dan buzzer. Selanjutnya ada pembahasan. Pada jurnal tersebut merupakan penelitian kualitatif yang berfokus pada proses perancangan dan pengujian sistem keamanan kunci menggunakan sidik jari. Studi pustaka mengumpulkan informasi dan pengetahuan dari literatur yang relevan sebagai dasar perancangan sistem. Perancangan sistem untuk merancang sistem keamanan yang melibatkan pemilihan komponen elektronik utama seperti Arduino Uno, sensor sidik jari, solenoid lock, dan relay. Pembuatan dan perakitan mekanik membuat layout rangkaian, menghubungkan komponen pada papan sirkuit atau PCB, dan mengintegrasikan komponen pada pintu lemari.
Penguji perangkat keras dan lunak menguji setiap komponen agar terhubung sesuai program. Analisis pendekatan ini menggunakan metode prototype yang berfokus pada pengembangan dan pengujian model fungsional untuk mendapatkan masukan dan perbaikan, di mana peneliti merancang dan membangun sistem keamanan lemari bertahap. Teori yang mendasarkan menggunakan metode prototype, desain rangkaian elektronik, membuat desain rangkaian yang diperlukan untuk menjelaskan sistem, membuat layout pada PCB, menyusun rangkaian elektronik di atas papan PCB, lalu pemasangan komponen dan penguji rangkaian yang mencakup pemasangan komponen pada PCB dan penguji untuk memastikan sistem yang sesuai spesifikasi. Yang ketiga ada jurnal dengan judul Pemanfaatan RFID, Radio Frequency Identification untuk keamanan pintu lemari berbasis mikrokontroler ATmega 328. Latar belakang, keamanan barang pribadi menjadi salah satu perhatian. Kejadian kehilangan atau pencurian barang berharga seringkali disebabkan oleh sistem pengamanan yang kurang efektif. RFID bekerja dengan cara mendeteksi tag yang dipasang pada objek tertentu, sehingga pengguna hanya perlu mendekatkan tag card untuk membuka kunci pintu. Perumusan masalah, seberapa akurat sistem dalam mendeteksi tag card dan membuka pengunci solenoid. Pembatasan masalah, pengguna sensor RFID dengan frekuensi 125 Hz sehingga tidak mempertimbangkan teknologi RFID dengan frekuensi yang lebih. Tidak mencakup pengguna mikrokontroler lain atau platform pengembangan yang berbeda. Tujuan penelitian, mengimplementasikan software pemanfaatan RFID pada radio frequency identification untuk keamanan pintu lemari berbasis mikrokontroler ATmega 328. Mengetahui unjuk kerja dari alat pengaman pintu lemari menggunakan RFID 1.4. Manfaat penelitian, memberikan kepuasan kepada masyarakat, karya yang bermanfaat, memudahkan pemilik rumah untuk tidak membawa kunci. Dasar teori atau landasan teori RFID, Radio Frequency Identification atau mikrokontroler ATmega, lalu solenoid. Pembahasan pada jurnal tersebut merupakan penelitian kuantitatif eksperimental karena menggunakan metode eksperimen yang menghasilkan data numerik untuk evaluasi dengan mengembangkan sistem keamanan lemari berbasis RFID dan mikrokontroler ATmega 328. Penelitian ini mengumpulkan data dalam bentuk angka seperti presence error pada komponen-komponen alat yang diuji, tegangan solenoid, tegangan pin, dan lain-lain, dan menggunakan angka untuk mengevaluasi seberapa efektif alat keamanan yang dibuat. Di sini, peneliti prototipe adalah spesifikasi tertentu menggunakan RFID, mikrokontroler ATmega 328, kemudian menguji performanya, yang melibatkan eksperimen untuk mengukur apakah alat tersebut bekerja sesuai tujuan awal. Sistem keamanan RFID diuji secara langsung untuk memastikan bahwa alat tersebut berfungsi seperti yang direncanakan dan memberikan keamanan tambahan pada lemari. Analisis metode perancangan sistem waterfall. Teori yang mendasari pendekatan waterfall adalah bahwa tahapan sistem berjalan secara linear dan sekuensial. Artinya, setiap tahap harus diselesaikan sepenuhnya sebelum beralih ke tahap berikutnya. Model ini cocok untuk proyek yang persyaratannya sudah jelas sejak awal dan tidak akan mengalami banyak perubahan selama proses pengembangan. Saya akan menjelaskan tentang jurnal robot penyiram tanaman. Latar belakang, robot penyiram tanaman merupakan sebuah robot yang dapat melakukan penyiraman secara otomatis yang bertujuan digunakan dalam ruangan seperti di perkotaan,
layanan umum, sekolah, dan perguruan tinggi. Robot penyiram tanaman sebelumnya menggunakan Decepticon kalau nggak salah ya, untuk pergerakan robot. Pada penelitian ini mengembangkan robot agar dapat bergerak secara otomatis. Perumusan masalahnya, bagaimana sih robot dapat mendeteksi warna pot tanaman secara tepat menggunakan kamera untuk penelitian lokasi penyiraman yang benar. Pembatasan masalah. Fokus penelitian ini adalah mengembangkan robot yang dapat bergerak secara otomatis menggunakan sensor dan kamera, menggantikan metode manual sebelumnya yang menggunakan joystick. Pembatasan ini berarti robot tidak akan menggunakan kontrol manual dan sepenuhnya bergantung pada sistem otomatis. Tujuan penelitian mengembangkan sistem deteksi warna pot menggunakan kamera yang terhubung dengan resistor TI3 agar robot dapat menentukan posisi pot dan melakukan penelitian dengan tepat. Manfaat penelitian robot ini memberikan solusi untuk penyiraman tanaman secara otomatis sehingga dapat mengurangi pergantungan pada tenaga manusia, terutama di lingkungan seperti kantor, sekolah, atau kampus yang memiliki tanaman indoor. Dasar teori atau landasan teori robotika dan otomatisasi dan sensor ultrasonik, pendeteksi warna dengan kamera, PCB TI3 sebagai pengendali utama, sistem menggerakkan robot, dan sistem penyiraman otomatis. Pembahasannya yaitu metode penelitian yang digunakan adalah mengembangkan dan pengujian sistem robot penyiraman tanaman otomatis. Metode penelitian ini meliputi beberapa tahap, yaitu perancangan sistem pergerakan robot, pendeteksi objek warna pot, desain mekanik, dan desain elektronik. Robot ini menggunakan sensor ultrasonik untuk mendeteksi penghalang seperti dinding, dan kamera untuk menganalisis warna untuk tanaman yang akan disiram. Penelitian ini tergolong dalam penelitian kualitatif karena dilakukan pengukuran terhadap kinerja robot, termasuk pengujian error sensor ultrasonik, pengujian keberhasilan dengan objek, dan pengujian penyiraman pada berbagai posisi pot. Hasil pengujian kinerja robot terhadap diukur dalam bentuk presentasi karena keberhasilan yang merupakan ciri dari pendeteksi kualitatif. Analisisnya yaitu pada jurnal ini menggunakan metode waterfall model. Ini cocok untuk proyek yang memiliki persyaratan jelas dan jarang berubah, seperti perancangan
menggunakan sensor ultrasonik untuk mendeteksi penghalang. Yang ketiga, perancangan pendeteksi objek penggunaan kamera untuk mendeteksi warna objek tanaman. Yang keempat, perancangan mekanik dan elektronik membuat desain mekanik dengan aplikasi CAD dan perancangan sistem elektronik. Yang kelima, pengujian dan analisis, melakukan pengujian fungsi dan performa robot secara bertahap. Rancangan bangun tempat sampah berbasis Arduino Uno menggunakan modul GSM. Latar belakang, sampah sering ditemukan di berbagai tempat karena kurangnya pengolahan yang baik. Ini menjadi masalah serius dalam kehidupan bermasyarakat, terutama di Indonesia yang merupakan salah satu penyumbang sampah terbesar di dunia. Perumusan masalah: bagaimana cara mengatur sensor ultrasonik agar mampu mendeteksi jarak optimal untuk membuka dan menutup sampah tanpa sampah secara efisien. Pembatasan masalah: penelitian ini dibatasi pada penggunaan Arduino Uno sebagai pengendali utama sistem sensor ultrasonik untuk mendeteksi jarak motor sensor untuk membuka dan menutup tempat sampah serta modal GSM untuk mengirimkan notifikasi SMS ketika tempat sampah penuh. Teknologi ini di luar komponen ini tidak dibahas dan penelitian. Tujuan penelitian: pengembangan sistem tempat sampah pintar yang dapat membuka dan menutup secara otomatis, penggunaan sensor ultrasonik sehingga penggunaan tidak perlu menyentuh tempat sampah saat membuka sampah. Manfaat penelitian: tempat sampah pintar ini memungkinkan sebagai sampah yang lebih efisien dan otomatisasi buka tutup dan notifikasi ketika sampah penuh, sehingga pengolahan dapat dilakukan tepat untuk tanpa perlu pemeriksaan manual. Sistem ini bisa diterapkan di berbagai lokasi, bisa di sekolah, bisa di kampus, atau pusat pembelajaran yang membutuhkan pengelolaan sampah yang praktis tanpa memerlukan infrastruktur teknologi yang kompleks. Dasar teori dan landasan teori: robotika dan otomatisasi sensor ultrasonik, Arduino Uno motor servo, dan model GSM, dan sistem otomatis desain sensor. Dan pembahasannya yaitu penelitian ini lebih cenderung bersifat kualitatif. Hal ini terlihat dari penggunaan ukuran dan spesifik seperti jarak maksimum objek yang disetting pada sensor ultrasonik.
untuk waktu yang dibutuhkan. Untuk membaca pesan dan pengukuran motor servo, penelitian ini juga melibatkan pengujian dan pengukuran kinerja alat yang merupakan karakteristik dari pendekatan kuantitatif. Analisisnya yaitu jurnal ini menggunakan metode research dan development yang melibatkan beberapa tahap, yaitu potensi dan masalah, penggunaan data dengan produk, validasi desain, revisi desain, uji coba produk, revisi produk, dan uji coba pemakaian. Metode R dan D ini berbeda dengan metode seperti prototipe, waterfall, atau agile, namun masih mencakup tahapan-tahapan yang mirip dengan metode proses urutan seperti waterfall dan SDLC. Dalam teori RD dan D, setiap langkah diselesaikan sebagai melanjutkan ke tahap berikutnya, serupa dengan tahapan linear dan waterfall, namun terhadap pula iterasi revisi yang dapat dilakukan terutama setelah uji coba produk dan pemakaian yang memberikan fasilitas untuk perbaikan lebih lanjut. Rekayasa mesin pemilih dan penghancur sampel otomatis dan sistem kendali kontrol sederhana pada skala internasional negeri Batam. Latar belakangnya yaitu sampah baik organik maupun non-organik menjadi masalah yang semakin sulit ditangani hingga saat ini. Penanganannya belum optimal dan profesional yang berdampak buruk pada lingkungan. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana sih merancang dan membuat mesin penghancur sampah otomatis yang dapat memisahkan sampah organik dan non-organik dengan sistem kendali sederhana, dan bagaimana memastikan mesin dapat menghancurkan sampah menjadi butiran-butiran kecil dengan biaya pembuatan yang murah dan efisien. Pembatasan masalahnya yaitu mesin yang dirancang hanya difokuskan untuk menghancurkan sampah organik dan non-organik. Rancangan bangun ini tidak mencakup pengolahan lebih lanjut hingga menghancurkan menjadi produk jadi. Tujuan penelitian mendukung upaya menjadi kebersihan
dalam jurnal ini melibatkan tahapan yang berfokus pada pengembangan produk mesin memilih dan menghancur sampah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan langkah-langkah perancangan mulai dari pengumpulan dan data dan perancangan konsep produk hingga perancangan bentuk dan desain. Yang pertama yaitu perancangan produk dan penjelasan jurnal. Yang kedua yaitu perancangan konsep produk. Yang ketiga yaitu perancangan bentuk dan body desain. Yang keempat yaitu perancangan detail. Analisis yaitu metode dalam jurnal ini penelitian termasuk kualitatif karena analisis dilakukan dengan mengukur dan membandingkan hasil yang diperoleh dari dua perangkat lunak yaitu PI 4D, Mapper, dan Photoshop berdasarkan parameter ketelitian geometris. Penelitian dalam jurnal ini menggunakan metode terapan dengan mengambil data primer melalui pengamatan langsung dan difokuskan pada pengukuran proses dan data foto, dan untuk menghasilkan metode 3D dapat data yang dikumpulkan adalah data numerik dari hasil perhitungan nilai-nilai objek terhadap akurasi jarak dan koordinat. Pada jurnal selanjutnya yang berjudul aplikasi komputer assisted test pada penerimaan mahasiswa baru Sekolah Tinggi Teknologi Pagar Alam atau STTP. Latar belakangnya, masalah utama yang diidentifikasi adalah proses penerimaan mahasiswa baru yang masih menggunakan metode tradisional, yaitu lembaran kertas yang dinilai kurang efektif. Proses ini menyebabkan waktu tunggu yang lama untuk mendapatkan hasil tes. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk membangun aplikasi CAT yang valid dan praktis, yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses penerimaan mahasiswa baru. Perumusan masalahnya, bagaimana membangun aplikasi komputer assisted test atau CAT di Sekolah Tinggi Teknologi Pagar Alam atau STTP yang valid dan praktis untuk digunakan dalam proses penerimaan mahasiswa baru. Pembatasan masalahnya, penelitian dilakukan di Sekolah Tinggi Teknologi Pagar Alam. Penilaian kepraktisan aplikasi dilakukan melalui uji one-to-one dengan mahasiswa. Tujuan penelitiannya mengetahui kepraktisan aplikasi CAT tersebut melalui uji coba langsung dengan mahasiswa yang akan menggunakannya. Manfaatnya, aplikasi CAT yang dikembangkan memungkinkan pelaksanaan ujian yang lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan metode berbasis kertas, karena hasil tes dapat diketahui langsung setelah ujian selesai. Dasar teori atau landasan teorinya, aplikasi komputer assisted test, teori evaluasi validitas dan kepraktisan. Selanjutnya pembahasannya yaitu paparan metode penelitian dalam jurnal yang direview mencakup beberapa langkah yang sistematis sebagai berikut. 1. Model
model pengembangan. Penelitian ini menggunakan model pengembangan Alesi dan Rolik yang terdiri dari 3 tahap utama. 3 tahap utamanya yaitu tahap perancangan atau planning, menentukan tujuan penelitian dan kondisi yang relevan. Yang kedua, tahap desain, yaitu mendesain sistem yang akan dikembangkan, termasuk pembuatan flowchart untuk menggambarkan alur sistem secara jelas. Tahap ketiga, tahap pengembangan atau development, mengembangkan aplikasi yang melakukan uji coba untuk memastikan produk yang valid dan efektif. Pengumpulan data atau data yang dikumpulkan melalui angket yang diberikan. Analisisnya yaitu perancangan sistem yang digunakan dalam jurnal tersebut adalah prototype. Teori yang mendasari dari penggunaan prototyping adalah pendekatan yang efektif untuk mengembangkan aplikasi komputer CAT karena memungkinkan penelitian ini untuk merancang, menguji, dan memvalidasi aplikasi secara iteratif sebelum peluncuran final. Judul selanjutnya yaitu analisis perbandingan modeling 3 dimensi data foto udara menggunakan software Pix 4D Mapper dan Agisoft Photoscan. Latar belakangnya, pemodelan 3D dari data foto udara dan peran software seperti Agisoft Photoscan dan Pix 4D Mapper dalam mencapai tujuan tersebut. Penelitian ini dilakukan di gedung Fakultas Vokasi Institut Teknologi Padang dengan tujuan untuk membandingkan ketelitian akurasi objek 3D yang dihasilkan dari foto udara menggunakan kedua software tersebut. Perumusan masalahnya, bagaimana perbandingan akurasi dan ketelitian model 3D yang dihasilkan oleh software Agisoft Photoscan dan Pix 4D Mapper dalam pengolahan data foto udara. Pembatasannya, lingkup software, objek penelitian, metode pengambilan data. Tujuan penelitiannya membandingkan akurasi model 3D dan memberikan rekomendasi, identifikasi kelebihan dan pengurangan. Manfaat penelitiannya, kontribusi ilmu pengetahuan, panduan pemilihan software, peningkatan efisiensi pemetaan. Dasar teorinya, fotogrametri, model 3D, penggunaan UAV atau drone dan pemetaan, akurasi dan ketelitian, software permodelan 3D, analisis geometrik. Selanjutnya pembahasan yaitu penelitian ini termasuk kuantitatif karena analisis dilakukan dengan mengukur dan membandingkan hasil yang diperoleh dari 2 perangkat lunak, yaitu Pix 4D Mapper dan Agisoft Photoscan. Berdasarkan parameter ketelitian geometris, penelitian dalam jurnal ini menggunakan metode terapan dengan pengambilan data primer melalui pengamatan langsung yang difokuskan pada pengukuran pemrosesan data foto udara untuk menghasilkan model 3 dimensi. Data yang dikumpulkan adalah data numerik dari hasil perhitungan nilai objek terkait akurasi jarak dan koordinat. Analisisnya, pendekatan ini menggunakan metode waterfall atau SDLC, mengingat struktur yang jelas dalam penggunaan
informasi lebih lanjut, sulit untuk menentukan dengan pasti metode yang digunakan. Penelitian ini lebih berfokus pada analisis perbandingan hasil dua software, sehingga pendekatan ini lebih terstruktur seperti waterfall tampak lebih sesuai. Untuk jurnal terakhir yang berjudul Sistem Informasi Komputer Assisted Test, Kementerian Agama Republik Indonesia. Latar belakangnya, proses pemeriksaan hasil ujian yang dilakukan secara manual harus dipindai satu persatu sehingga tidak efisien dari segi waktu. Proses pengadaan hingga distribusi soal dan lembar jawaban atau LJK dalam ujian manual menyebabkan peningkatan anggaran yang tidak optimal. 2. Perumusan masalah. Diperlukan pengadaan hingga distribusi soal dan lembar jawaban ke seluruh satuan kerja pada pelaksanaan ujian manual yang menyebabkan peningkatan anggaran yang tidak optimal. Pembatasan masalahnya yaitu penelitian ini fokus pada pembuatan sistem informasi komputer assisted test untuk kegiatan ujian yang dilakukan di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia berbasis web. Tujuan penelitiannya mewujudkan proses pelaksanaan ujian seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS dengan menggunakan komputer assisted test di Kementerian Agama Republik Indonesia yang jujur, adil, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manfaat penelitiannya, efisiensi waktu dan biaya, peningkatan kualitas ujian, pengembangan teknologi informasi. Dasar teorinya, rancang bangun perangkat lunak komputer assisted test. Pembahasannya, dalam konteks penelitian yang dijelaskan dalam jurnal tersebut, pendekatan yang digunakan yaitu metode kualitatif. Berikut penjelasannya, yaitu pertama ada fokus pada pemahaman konteks, yaitu metode kualitatif berfokus pada pemahaman mendalam tentang konteks dan pengalaman pengguna. Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dan observasi untuk mengidentifikasi masalah dan kebutuhan sistem yang akan dikembangkan. Ini menunjukkan bahwa peneliti berusaha memahami parts. 2. Yaitu proaktif penggunaan dan konteks di mana sistem akan digunakan. 3. Pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif seperti wawancara dan observasi untuk mendapatkan informasi tentang alur proses CAT yang diharapkan dan sejarah Kementerian Agama Republik Indonesia. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data yang lebih kaya dan mendalam mengenai kebutuhan dan harapan pengguna. Analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini lebih bersifat deskriptif, di mana penulis menganalisis dan mendeskripsikan kebutuhan sistem berdasarkan data yang diperoleh dari interaksi dengan pengguna dan pihak terkait. Ini adalah ciri khas yang pendekatan kualitatif yang lebih menekankan pada pemahaman dan interpretasi daripada pengukuran numerik. Kesimpulan penelitian ini dapat dikategorikan sebagai metode kualitatif karena penekanan pada pemahaman mendalam tentang kebutuhan pengguna dan konteks sistem yang akan dikembangkan. Teknik pengumpulan data yang bersifat kualitatif seperti wawancara dan observasi. Terakhir yaitu analisis. Definisi RAD. RAD adalah suatu pendekatan yang memungkinkan pengembang untuk membuat sistem dengan cepat melalui penggunaan prototyping dan umpan balik pengguna yang berkelanjutan. Pendekatan ini bertujuan untuk mempercepat proses pengembangan dengan mengurangi waktu yang dihabiskan untuk dokumentasi dan perencanaan yang mendetail.
Inti dari perancangan sistem dalam jurnal ini adalah menggunakan metode Rapid Application Development atau RAD. Metode ini memungkinkan pengembangan sistem yang cepat dan iteratif dengan melibatkan pengguna secara aktif dalam proses desain dan pengujian. RAD terdiri dari beberapa fase, yaitu Requirements Planning, yaitu identifikasi kebutuhan sistem. Kedua ada User Design, yaitu pembuatan prototipe dan pengujian dengan umpan balik pengguna. Yang ketiga ada Construction, yaitu pemrograman dan pengujian sistem. Yang keempat ada Cutover, yaitu implementasi sistem baru. Sekian pembahasan dari kelompok 11. Terima kasih.